Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,60% ke angka 6.941. Dan di video ini saya coba analisa saham BRIX yang hari ini kembali bergerak naik dan saat ini mencoba untuk mulai bergerak tren. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BVIN. Saham BVIN hari ini ditutup bertahan di harga 1275. Bisa kita lihat di grafik secara tren BVIN saat ini trennya masih bergerak tren. Dan terlihat memang saat ini belum sempat menyentuh resisten kuat di 1300. Jadi baru mendekati harga 1300, BVIN saat ini sudah mulai bergerak turun dan hari ini malah sempat berada di bawah harga 1265 yang saat ini masih berupa supportnya. Tapi pada saat penutupan masih kembali di sekitar harga 1275. Jadi secara tren saat ini BVIN masih uptrend sehingga masih bisa di hold. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat telah berpotongan dan bergerak naik. Dan hari ini juga kalau pemberitaan bahwa BVIN catat laba tumbuh 59% lebih pada tahun 2022. Jadi secara laporan keuangan tahun 2022 BVIN masih oke. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini tidak naik dan turun terlihat ada akumulasi, asing hari ini melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing dalam beberapa minggu ini masih terus masuk akumulasi saham BVIN. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BVIN apabila teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk hold. Saya lihat minggu ini masih akan mencoba untuk naik mengetes harga 1300. Apabila gagal break, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 1230 sampai 1200 untuk entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, juga sama wait and see. Sebenarnya bisa buy on breakout apabila bisa break harga 1300, tapi tetap paling bagus adalah tunggu di sekitar 1200 sampai 1230. Jadi tunggu BVIN terkena pullback dulu. Karena dalam satu minggu terakhir ini terlihat kenaikannya sudah mulai melemah, sehingga menurut saya masih ada potensi untuk terkena pullback sementara. Tapi secara tren BVIN masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah berhasil beli di bawah harga 1200 atau malah pada saat berhasil break garis EMA 50 150 ini. Lebih layak lagi untuk di hold karena secara tren saat ini BVIN masih bergerak sangat uptrend. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Kino. Kino bisa kita lihat sebelumnya sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, Kino terus bergerak naik tapi belum sempat menyentuh harga 1800 yang merupakan resisten terdekat saat ini. Kino sempat turun mengatas garis EMA 50. Dan bisa kita lihat 2 hari terakhir Kino berhasil rebound dari support EMA 50 dan hari ini naik 2% lebih ke 1710. Dari secara tren Kino saat ini juga masih oke trennya karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan masih bisa di hold. Dan garis EMA CD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk Kino bisa kita coba lihat pada kenaikan 2% lebih ini memang terlihat ada akumulasi, tapi untuk Kino memang volume transaksi sangat kecil sehingga memang tidak terlalu liquid. Sedangkan asing terlihat masih terus distribusi saham Kino ini. Jadi untuk Kino saya lihat cara tren masih bisa hold apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50. Dengan target terdekat saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju 1750 sampai 1800 untuk 1 minggu ke depan. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata memang masih gagal break harga 1800. Karena selama masih gagal break 1800, Kino untuk tren jangka pendek masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50 ini. Jadi teman-teman tergantung trading plan-nya mau hold terus sama garis EMA 50 tidak terlewati atau swing trade dengan cara take profit dulu apabila ternyata memang masih gagal break dari resisten yang ada. Selanjutnya saya akan juga analisa saham Jcon yang bisa kita lihat hampir mirip dengan Kino. Sebelumnya Jcon juga berhasil break garis EMA 50 150, belum sempat naik mendekati resisten 150. Jcon juga hari Jumat kemarin turun mengetes garis EMA 150. Hari Senin malah sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi selalu saya jelaskan ini belum terkonfirmasi break supportnya. Dan hari ini Jcon berhasil naik 4% lebih ke 137. Malah hari ini sempat naik menyentuh 140. Dan untuk Kino dan Jcon sebenarnya hari Minggu kemarin pada saat live streaming untuk teman-teman member, dua saham ini merupakan saham yang kami screening dan sarankan untuk masuk watchlist minggu ini. Jadi pada
live streaming sebelumnya, kami sarankan untuk coba pantau. Apabila J-Count dan Kino masih bisa bertahan di atas garis EMA 50, masih layak untuk di hold atau untuk coba entry. Dan bisa kita lihat kedua saham ini saat ini berhasil naik. Dan untuk J-Count, apabila teman-teman hari ini belum sempat entry, menurut saya masih bisa dipantau dan tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 150. Jadi masih ada potensi untuk tunggu di sekitar 132 sampai 133 untuk entry-nya. Dan untuk target J-Count saya lihat satu minggu ini masih akan bergerak sideways. Jadi memang masih ada potensi untuk naik menuju 145 sampai 150. Tapi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata J-Count masih kesulitan untuk naik di atas harga 150 ini. Atau hold saja selama garis EMA 50 150 tidak terlewati. Karena selama masih kuat di atas kedua garis EMA ini, secara tren J-Count masih aman trennya. Jadi masih akan sideways cenderung uptrend. Jadi masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan coba analisa saham GJTL yang hari ini naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat hari ini GJTL naik hampir 6% ke 640. Jadi sebelumnya beberapa kali mengetes garis EMA 150 gagal break, sempat turun di bawah angka 600, tapi hari ini berhasil break garis EMA 150. Jadi selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila sebuah saham downtrend berhasil break garis EMA 50, itu sudah menarik untuk dipantau atau coba entry. Walaupun belum berhasil break garis EMA 150. Seperti penjelasan tadi saya di J-Count dan Kino, apabila sebuah saham berhasil naik di atas garis EMA 50, bisa hold terus selama garis EMA 50 ini tidak terlewati. Jadi walaupun bergerak naik di atas garis EMA 50, mulai bergerak turun atau sideways, tapi selama masih kuat di garis EMA 50 masih bisa di hold. Karena potensinya masih ada untuk melanjutkan kenaikan selama masih kuat di garis EMA 50. Seperti GJTL bisa kita lihat sempat bergerak turun karena gagal break garis EMA 150, tapi belum sempat turun mengetes garis EMA 50 dan malah hari ini langsung naik di atas garis EMA 150 dan mendekati resisten berikutnya di 650. Jadi secara tren GJTL ada potensi untuk mulai bergerak tren. Walaupun memang kenaikan tinggi ini belum terkonfirmasi break karena candle masih berada di dalam garis EMA 150. Tapi sudah lebih menarik karena secara tren terlihat sudah mulai ada tanda-tanda untuk uptrend. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini sudah terus bergerak naik. Dan GJTL juga bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini ada akumulasi, asing terlihat masih terus distribusi. Jadi untuk GJTL apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 600 atau malah pada saat naik di atas garis EMA 50, GJTL sangat layak untuk di hold saat ini. Jadi untuk trading stop saat ini karena garis EMA 150 sudah berhasil terlewati walaupun belum terkonfirmasi break, bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Atau untuk teman-teman yang beli di bawah harga 600, bisa jadikan harga 600 untuk trading stopnya. Selama masih kuat di 600, GJTL juga masih bisa di hold apabila teman-teman belinya di sekitar 580 atau malah di bawah 550. Jadi untuk target terdekat saya lihat GJTL minggu ini masih ada potensi untuk naik mengetes 650. Jadi saat ini sudah harus hati-hati apabila mengetes resisten ini gagal break, GJTL berpotensi kembali turun menuju garis EMA 150 ini. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu pullback dulu ke garis EMA 150. Apabila GJTL masih bisa bertahan, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.